Pertengahan Juni 2018, warga Desa Ngargaretno, Kecamatan Salaman, Magelang dibuat geger. Seorang warganya ditangkap oleh pihak kepolisian karena membuka praktik aborsi di rumahnya. Berdasarkan penyelidikan pun ditemukan ada puluhan kantong berisi janin-janin bayi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perempuan usia paruh baya ini melakukan praktik aborsinya tanpa terendus oleh lingkungan sekitarnya? Simak hanya di Target. Juni 2018 lalu, Kepolisian Resor Magelang menggerebek rumah YM karena kedapatan membuka praktik aborsi. Dengan berkedok sebagai tukang pijat bayi tradisional, YM menerima jasa menggugurkan kandungan. Masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa ada seorang dukun pijat bayi dan praktek pijat tradisional itu juga menerima praktek aborsi. Setelah beberapa hari melakukan pendalaman dan ternyata itu betul, kemudian kami jajaran Satreskrim melaksanakan kegiatan penggerbekan terhadap tempat atau lokasi yang diduga digunakan untuk praktek aborsi. Di belakang rumah YM, polisi menemukan puluhan kantong berisi janin korban praktik aborsi. YM atau biasa dikenal dengan Mbah YM sudah menjalankan usaha pijat bayi tradisional selama 25 tahun. Ia mulai menerima jasa aborsi sejak 2 tahun terakhir. Ini ya lupa ingat, ya, dia cuma hanya kurang lebih 2 tahun, Pak. Pastinya pun juga tidak tahu karena memang tidak ada pembukuan secara resmi tanggal sekian, pasiennya ini tanggal sekian, itu tidak ada. Sehingga ya cuman hanya perkiraan lah sekitar 2 tahun yang lalu. Meski telah lama membuka praktik pijat bayi tradisional, perempuan berusia 70 tahun ini tak pernah belajar ilmu kebidanan. Sebenarnya ada pembinaan rutin dari Dinas Kesehatan, cuman sering nggak datang di acara pembinaan itu. Oh, iya. Sering nggak datang? Karena mungkin karena kesibukan dia pasiennya banyak sekali pasiennya itu. Jadi kemampuan dasarnya dia adalah mijat, kemudian dia otodidak. Selama 2 tahun terakhir ini kok berhasil begitu. Jadi korban-korbannya pun menurut pengakuan yang bersangkutan itu ya bervariasi. Ada yang hamil baru 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, bervariasi. Nah, dengan teknik-teknik pemijatan tertentu, praktek aborsinya berhasil. Dalam sehari, YM dapat menerima 10 hingga 20 orang pasien. Pasiennya tak hanya orang dewasa, ia juga menerima pijat bayi. Ada yang bawa bayi, balita, ada yang orang dewasa sendiri badannya capek juga ada yang minta tolong dipijat. Bahkan yang nggak kenal juga banyak yang sering datang. Karena udah dari luar juga sudah banyak pasien yang sering datang ke rumahnya. Untuk jasa aborsi, YM menetapkan tarif khusus Rp2 juta per orang. Di rumahnya, YM tinggal bersama suami, anak-anak, dan beberapa cucunya. Yang mengherankan, tak satu pun dari mereka mengetahui praktik aborsi yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut. Kami mencoba untuk bertemu secara langsung dengan keluarga YM. Namun kami hanya berhasil berbicara melalui telepon dengan Eko Suwito, salah satu menantu YM. Untuk si bapak sama adik saya yang paling kecil, untuk si boy ya kepala keluarga, maksudnya yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah memang si boy. Untuk selebihnya ya untuk masukkan kesehariannya buat untuk kebutuhan kesehariannya tetap si boy untuk dari hasil dan itu. Meski tinggal serumah, kenapa pihak keluarga tak merasa curiga sedikit pun terhadap aksi aborsi yang dilakukan YM?
Jeno malah nggak ada yang tahu sekali untuk anak-anaknya sama cucu-cucunya itu, padahal untuk apa ember yang untuk naruh si bayi itu ya di belakang sebelah kamar mandi itu, tapi kan untuk anak cucunya nggak tahu sama sekali, masih terbungkus apa kain jari itu. Sampai ada kasus ini untuk keluarga nggak ada yang tahu, nggak sama sekali. Si Mbah nggak pernah cerita soal pijat tradisionalnya dia gitu? Oh, nggak pernah. Taunya pijat tradisional. Nah, memang ada ruangan khusus yang untuk pijat pasien tradisional, pijat situ, pijat. Jadi anak-anaknya taunya ya aktivitas pemijatan tradisional biasa. Lantas, bagaimana YM melakukan praktik aborsinya? Jadi setelah dilakukan aborsi di sini, bayi itu dibungkus. Bayi itu dibungkus? Ya, lahir dalam keadaan meninggal ya. Iya. Dibungkus dengan kain jarit, kemudian langsung dibawa ke belakang.